Tak hanya pajak diri, pemasukan dari harta pusaka juga diberlakukan pajak. Mama atau para paman bertanggung jawab membayar pajak atas harta pusaka kaumnya. Jika pajak tidak dibayar, harta pusaka boleh disita, dan dalam banyak kasus, nenek mama banyak yang diancam penjara atau diasingkan. Hewan-hewan seperti sapi, kerbau, dan kuda juga dikenakan pajak sebesar 3 gulden. Berbagai rapat mulai digelar oleh tokoh-tokoh adat dan ulama Minangkabau. Rapat-rapat tersebut dihadiri oleh utusan-utusan dari Agam Tuwo, Lubuk Basuang, Manggopoh, Padang Panjang, Batu Sangkar, dan lain-lain. Semua utusan sepakat dan dengan kebulatan tekad melancarkan aksi untuk menantang peraturan pajak. Masyarakat pun tentu ikut mendukung. Di banyak tempat mulai bertebaran selebaran anti pajak. Hal ini membuat geram pemerintah Hindia Belanda, khususnya di wilayah Agam. Selain unjuk rasa, juga mulai terdengar seruan perang sabil dan mati syahid. Di surau-surau, orang sibuk meratip. Banyak pula orang mulai menuntut ilmu kebal peluru. Seruan paling kuat lagi-lagi berasal dari Kamang. Disinilah kemungkinan jabatan Kapolo Parang yang disandang Haji Abdul Manan bermula. Haji Abdul Manan telah memilih jalannya pulang kampung dari Malaysia dengan prinsip jangan takut hidup kan mati. Kita terjajah selama ini. Apakah ini jalannya? Kalau iya, akan kulakukan dengan sungguh-sungguh.